Oke, yang pertama ada definisi. Chi-square digunakan untuk menguji apakah ada hubungan atau asosiasi dua variabel kategorikal. Statistik chi-square juga digunakan untuk menguji apakah sejumlah hasil terjadi dengan frekuensi yang sama atau tidak, atau sesuai dengan distribusi yang diketahui. Dalam statistika non-parametrik, uji chi-square untuk satu sampel bisa dipakai untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Berikut adalah rumus chi-square, di mana O adalah nilai observasi dan E nilai harapan. Jadi, kalau seorang peneliti turun ke lapangan, tentu dia mengharapkan sampel yang diambil itu sesuai dengan karakteristik populasi asalnya. Sehingga ketika kita mengambil sampel ke lapangan, tentu sampel itu harus diuji apakah selaras atau tidak, cocok atau tidak dengan populasi asalnya. Misalkan melakukan penelitian di Presiden University, populasinya adalah seluruh mahasiswa Presiden University. Lalu diambil beberapa mahasiswa saja, maka karakteristik sampel yang diambil itu harus sama dengan karakteristik populasi objek penelitian kita. Salah satunya itu bisa diuji dengan menggunakan uji kecocokan atau chi-square. Data yang digunakan pada analisis chi-square adalah data dalam bentuk frekuensi dengan skala nominal, tidak dalam bentuk angka rasio, di mana frekuensi data tersebut merupakan hasil dari mengklasifikasikan data. Misalnya, klasifikasi seks laki-laki dan wanita, klasifikasi pekerjaan, klasifikasi desa, dan lain-lain. Namun, dalam prakteknya, uji ini tetap mengikuti prinsip dasar pengujian chi-square, yaitu membandingkan antara frekuensi-frekuensi harapan dengan frekuensi-frekuensi teramati atau observasi. Selanjutnya, ada jenis-jenis uji chi-square. Yang pertama ada uji goodness of fit. Bandingkan distribusi observasi dengan distribusi teoritis. Kalau uji yang satu ini digunakan untuk menguji apakah data observasi sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Contohnya, sebuah dadu dilempar 60 kali, kita ingin tahu apakah hasil menunjukkan bahwa dadu itu seimbang atau tidak. Dalam kasus ini, kita bandingkan frekuensi aktual dengan frekuensi yang diharapkan berdasarkan teori atau proporsi tertentu. Yang kedua ada uji independensi atau contingency table. Lihat apakah dua variabel kategorikal saling berhubungan. Uji ini digunakan untuk melihat apakah dua variabel kategorikal saling berhubungan atau tidak. Contohnya, apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan minat memilih jurusan tertentu. Data biasanya disajikan dalam bentuk tabel kontingensi 2x2 atau lebih. Dan kita akan mencari tahu apakah distribusi satu variabel bergantung pada variabel lainnya. Nilai chi-square hitung lebih besar dari nilai kritis table. Maka kita menyimpulkan bahwa ada hubungan antar variabel. Yang ketiga ada uji homogenitas. Distribusi proporsi dari suatu kategori itu sama di dua atau lebih populasi. Jenis ini mirip dengan uji independensi, tapi tujuannya adalah untuk melihat apakah distribusi proporsi dari suatu kategori itu sama di dua atau lebih populasi. Contohnya, kita ingin tahu apakah preferensi minuman, kopi, teh, jus sama di 3 kota berbeda. Kalau hasil uji menunjukkan perbedaan signifikan, artinya preferensi minuman di tiap kota memang berbeda-beda. Jadi, ketiga jenis uji chi-square itu memiliki perbedaan dari segi tujuan. Yang pertama, uji goodness of fit untuk satu variabel versus distribusi teoritis. Yang kedua, uji independensi untuk melihat hubungan dua variabel. Yang ketiga,
uji homogenitas untuk membandingkan distribusi antar beberapa kelompok. Semua jenis ini tetap menggunakan rumus dasar chi-square dan prinsip perbandingan antara data observasi dan ekspektasi. Selanjutnya, ada kegunaan. Yang pertama, berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal. Jadi, di sini, pada uji chi-square, kita akan menggunakan variabel nominal atau data yang tidak bisa diurutkan peringkatnya. Misalkan, variabel jenis kelamin. Jadi, variabel jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki tidak bisa dibuat urutan yang mana yang pertama dan mana yang kedua. Yang kedua, mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. C sama dengan coefficient of contingency. Dalam hal ini, nilai chi-square tidak sama dengan 0. Sehingga untuk perhitungan koefisien dari kontingensi dihitung dengan cara akar dari chi-square dibagi dengan n ditambah chi-square. Jadi, di sini kita sudah melihat kegunaan chi-square. Jika pada uji T ataupun pada uji Z, variabel yang kita gunakan adalah variabel interval, maka saat penelitian menggunakan data nominal, uji yang kita gunakan adalah uji chi-square. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama ada nilai uji chi-square selalu positif. Hal ini tidak sama pada saat kita menguji T atau uji Z yang bisa mempunyai nilai negatif dan juga nilai positif. Yang kedua ada bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Jadi kalau digambarkan bentuk kurvanya seperti ini, yang dimana nilainya selalu lebih besar dari 0 dan menjulur ke arah positif atau ke arah kanan. Selanjutnya ada prinsip dasar. Yang pertama, membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Observasi atau frekuensi yang kita peroleh datanya dari lapangan dengan frekuensi harapan. Jadi, frekuensi harapan ini yang harus kita hitung, yang disimbolkan dengan FE dan observasi FO. Yang kedua, pembuktian dengan chi-square menggunakan formula Pearson chi-square. Untuk menghitung chi-square digunakan rumus di bawah ini. Jadi, penjumlahan dari FO dikurang FE dikuadratkan dibagi FE. Dan untuk melihat nilai chi-square tabel, kita menggunakan derajat kebebasan dan alfa. Derajat kebebasan yang dimana perhitungan dari DF atau derajat kebebasan adalah jumlah baris dikurang 1 dikali dengan jumlah kolom dikurang 1. Selanjutnya, di sini saya akan membahas langkah-langkah dari chi-square. Oke, untuk langkah-langkah chi-square yang pertama merumuskan hipotesis H0 dan H1. H0 dua variabel yang sedang dikaji, saling independen atau tidak saling terikat. H1 dua variabel yang sedang dikaji tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lain atau dependen. H0 adalah dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak ada ikatan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian hipotesis alternatifnya dua variabel yang sedang dikaji saling terikat atau tidak saling independen. Jadi jika H0 ditolak, maka H1 yang kita terima. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau level of significance. Taraf nyata dinyatakan dengan simbol alfa, nilai yang biasa digunakan yaitu alfa sama dengan 0.05 atau alfa sama dengan 0.01. Lalu yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Hipotesis 0 diterima jika chi-square hitung lebih kecil atau sama dengan chi-square alfa df, dan sebaliknya hipotesis 0 ditolak jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square alfa df-nya, yang dimana df adalah n dikurang 1 dikali k dikurang 1, n adalah jumlah baris dalam tabel, dan k adalah jumlah kolom dalam tabel. Lalu untuk langkah yang keempat, menghitung nilai frekuensi yang diharapkan dan nilai chi-square hitung. Nilai frekuensi harapan
Untuk formula FE-nya adalah total baris dikali total kolom per total keseluruhan. Kemudian kita hitung chi-square-nya sama dengan sum 0 observasi dikurang ekspektasi kuadrat dibagi nilai ekspektasinya. Lalu yang kelima adalah mengambil keputusan. Dan nilai chi-square dengan chi-square table, yang dimana jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square alpha df, maka tolak H0. Jika chi-square hitung lebih kecil atau sama dengan chi-square alpha df, maka terima H0. Dan untuk tabel chi-square-nya yang ada pada gambar, untuk kita menentukan nilai dari chi-square-nya. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Di sini untuk soalnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji berhubungan dengan kejadian tekanan darah tinggi atau hipertensi pada orang dewasa. Penelitian dilakukan terhadap 240 responden. Hasil data disajikan sebagai berikut. Dan pertanyaannya, apakah frekuensi konsumsi makanan cepat saji berhubungan dengan kejadian hipertensi? Ujilah dengan taraf nyata alfa sama dengan 0,05. Oke, untuk contoh soalnya di sini ada klasifikasi antara orang yang jarang dan sering mengkonsumsi makanan cepat saji. Jadi klasifikasi inilah yang disebut sebagai data nominal. Artinya data yang kita peroleh dari tabel ini berupa data kategori. Kemudian variabel kedua yaitu tekanan darah, hipertensi juga dikategorikan menjadi dua, yaitu hipertensi dan tidak hipertensi. Maka jumlah baris dalam tabel adalah 2, B sama dengan 2, dan jumlah kolom juga 2, K sama dengan 2. Memudahkan kita untuk menghitung nilai chi-square tabel. Pertanyaan dalam soal adalah, apakah ada hubungan antara frekuensi konsumsi makanan cepat saji dengan kejadian hipertensi? Maka penjelasan yang pertama adalah kita buat hipotesis statistiknya. Yang pertama, hipotesis statistik. H0-nya chi-square sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan antara konsumsi makanan cepat saji dengan kejadian hipertensi. Lalu untuk hipotesis alternatifnya, chi-square tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan antara konsumsi makanan cepat saji dengan kejadian hipertensi. Selanjutnya, kita tentukan taraf nyata atau level of signifikannya, yaitu taraf nyata yang kita gunakan adalah alfa 0,05, dan karena jumlah baris sama dengan 2 dan kolom sama dengan 2, maka derajat kebebasannya atau DF-nya sama dengan 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1, maka DF-nya sama dengan 1. Dari tabel chi-square, nilai chi-square pada DF1, DF sama dengan 1, maka alfanya sama dengan 0,05, 3,81. 3,841.
Kemudian kita tentukan kriteria pengujiannya. Untuk yang ketiga, kriteria pengujian. H0 diterima apabila chi-square hitung lebih kecil atau sama dengan 3,841 dan sebaliknya H0 ditolak apabila chi-square hitung lebih besar dari 3,841. Selanjutnya kita menghitung nilai frekuensi atau Fa untuk masing-masing sel. Ini dilakukan dengan rumus. Yang keempat, hitung Fa atau frekuensi harapan atau ekspektasi. Yang dimana untuk formula Fa sama dengan total baris dikali dengan total kolom bagi dengan total keseluruhan. Nah, untuk tabel yang tadi dari soal makanan cepat saji frekuensi ya dan total. Jarang dak 95 ya 25 total 120. Sering 65 ya 55 total 120, maka total sama dengan 160 dan 80. 200. Nah, untuk menghitung ekspektasinya, hipertensi expected-nya jarang dia jarang dan tidak hipertensi, maka 120 dikali 160 bagi 240 sampai ya jarang dan hipertensi, maka 120 dikali 80 per 240 sama dengan 40. Lalu untuk sering tidak hipertensi 120 dikali 160 per 240 sama dengan 80. Sering hipertensi 120 dikali 80 per 240 sama dengan 40. Lalu selanjutnya menghitung chi-square hitungnya. Chi-square hitung dengan formula sigma observasi dikurang ekspektasi per ekspektasi. Untuk kategori jarang tidak hipertensi sama dengan jarang tidak hipertensi 95 dikurang 80 kuadrat dibagi 80 sama dengan 2,81. Jarang hipertensi 25 dikurang 40 kuadrat per 40 sama dengan 5,63. Sering tidak hipertensi sama dengan 65 dikurang 80
kuadrat per 80 sama dengan 2,81 dan sering hipertensi 55 dikurang 40 kuadrat per 40 sama dengan 5,63. Lalu chi-square hitungnya sama dengan 2,81 ditambah 5,63 ditambah 2,81 ditambah 5,63 dengan 16,88. Langkah yang kelima, yang terakhir, yaitu kita mengambil keputusan. Dengan menggambar kutbah chi-square yang bentuknya seperti ini, kita tahu bahwa nilai chi-square selalu positif, dan nilai chi-square tabelnya adalah 3,841. Maka daerah kritis adalah daerah di sebelah kanan nilai 3,841. Nah, yang ditandai dengan aksara yang merah ini. Maka ini adalah reject nolnya, x-square hitungnya sama dengan 16,88. Lalu kita letakkan nilai chi-square hitung yaitu 16,88 dan ternyata berada di daerah penolakan H0-nya. Maka jadi dapat kita simpulkan uji statistik tidak berada karena uji statistiknya tidak berada pada daerah kritis, H0 ditolak, yang dimana 16,88 lebih besar dari 3,841, yang artinya terdapat hubungan antara frekuensi konsumsi makanan cepat saji dan kejadian hipertensi. Maka kita menerima hipotesis alternatif atau yang disebut H1. Jadi demikianlah langkah-langkah pengujian hipotesis menggunakan uji chi-square.